Oke. Silakan yang lain kameranya dinyalakan dulu. Yang lain kameranya tolong dinyalakan. Iya, Pak. Tiga menit lagi kita mulai materinya. Yuk, silakan kameranya dinyalakan. Pak.
1 menit lagi kita mulai materinya. Iya, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak jelas ya? Jelas Bapak. Jelas Pak. Oke. Kalau jelas, kameranya bisa dimatikan biar hemat paket Anda. Oke. Pada hari ini kita akan bahas tentang induksi matematika. Untuk induksi matematika, di sini kita bagi menjadi tiga. Untuk induksi matematika dibagi menjadi tiga diagnosa, kesamaan, dan kebagian. Nah, prinsip induksi matematika ini ada panjang, bisa dibaca sendiri. Tapi intinya adalah kita diminta untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Nah, di sini nanti kita akan menguji ada beberapa rumus. Nah, di rumus itu nanti kita akan cek apakah benar atau salah. Untuk pembuktian matematika, di sini ada dua langkah. Jadi ada nomor 1 dan nomor 2. Pernyataan tersebut dikatakan benar. Dikatakan benar jika misalkan pernyataan 1 ini disebut dengan basis. Kemudian pernyataan 2 yang kita sebut dengan langkah induksi
di mana pada langkah basis kita akan minta mengecek N sama dengan A sama dengan 1. Pernyataannya harus benar. Begitu juga dengan N sama dengan K, ini dinyatakan dianggap benar. Sedangkan N sama dengan K plus 1, ini kita katakan juga benar. Jika ketiga-tiganya benar, maka suatu pernyataan itu dikatakan benar secara induksi matematika. Seperti yang tadi kita basis itu kita mengecek apakah N sama dengan A sama dengan 1 itu benar. Namun langkah basis itu jika ada syarat khusus dari suatu soal, misalkan A lebih dari 2, maka itu bisa kita mulai angka dari nilai A itu boleh lebih dari 3, karena tadi A-nya adalah sama dengan lebih dari 2. Jadi misalkan ada pernyataan A lebih dari 2, berarti nilai yang ada di sini boleh kita mulai dengan angka 3, karena nilainya adalah lebih dari 2. Angka induksi di situ ada 2. Di sini ada N sama dengan A. Kita anggap sebagai pernyataan yang benar. Di sini kita akan merubah semua huruf N menjadi huruf K. Kemudian yang kedua adalah F sama dengan K plus 1. Kita mengecek apakah nilainya benar nanti dengan membagi semua huruf N menjadi K plus 1. Ini untuk si matematika. Sebelum kita membahas tentang induksi matematika, kita akan lebih dahulu yang dimaksud dengan asal sigma. Untuk yang punya buku paket, silakan ke halaman 8. Untuk yang lainnya bisa memperhatikan presentasi Bapak hari ini. Sifat-sifat sigma. Sifat-sifat sigma ini ada di buku paket. Yang pertama ini, kedua, dan ketiga. Bapak jelaskan untuk yang pertama. Jadi di sini ada sigma, ada I sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk UI. Sehingga di sini kan I sama dengan 10. Ini ada berarti semua huruf I itu kita dari 1, 2, 3 sampai dengan N. Itulah yang pada nomor 1 ini. Oke, sifat yang kedua, di sini menggunakan sigma I sama dengan 1. Sedangkan sampingnya J sama dengan 1. Sehingga kalau di sini pakai I, kalau di sini pakai J, maka di pernyataan atau di permulaan itu juga ada huruf I dan huruf J. Jadi ini maksudnya adalah untuk sigma itu boleh menggunakan I atau menggunakan J atau huruf lain. Nah, yang kedua itu yang ada hurufnya saja. Jadi kalau ada huruf I, berarti yang ganti hanya I saja. Yang bukan huruf jangan diganti. Sama seperti sifat 1. Selanjutnya kita bahas yang nomor 3. Untuk yang ketiga, perbedaannya adalah di sini hanya ada C saja. Di mana C adalah konstanta. C-nya ada konstanta. Nah, kalau konstanta saja, maka cukup menuliskan C dikalikan N.
Ya, hanya C dikalikan dengan sehingga jawabannya cukup CN. Itu untuk sifat yang nomor 3. Jadi kalau hanya konstanta dikalikan dengan nilai tadi yang N ini. Oke, selanjutnya nomor 4. Di sini ada konstanta, ada juga formula I. Nah, kalau konstanta I, maka konstanta boleh diletakkan di sebelah kiri notasi sigma. Sedangkan formula akan di sebelah kanan. Ini untuk sifat nomor 4. Kita lanjut. Ada sifat nomor 5 dan 7. Oke, di sifat ke-6, sifat yang kelima, di sini kita memiliki bentuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, notasi ini boleh didistribusikan dengan cara dikalikan seperti biasa. Jadi sigma dikalikan UI, sigma juga dikalikan dengan PI, sehingga terbentuklah 2 buah sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai N untuk UI. Plus minus ini bisa penjumlahan atau pengurangan sebenarnya. Digabungkan atau dikurangi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk PI. Jadi di sini hanya sifat distributif saja untuk semuanya. Jadi kalau ada pakai penjumlahan dan pengurangan boleh dipisah seperti ini. Jadi nanti bentuknya terpisah. Kita selesaikan intinya, lalu kita selesaikan PI. Jika sudah kita jumlahkan nilainya. Oke, untuk yang sifat norma, di sini pada dasarnya tetap merujuk pada sifat nomor 5, yaitu sifat distributifnya. Hanya saja bedanya di sini ada bentuk kuadrat. Karena bentuk kuadrat, seperti biasa, kalau UI kuadrat berarti jadi kuadrat. Kemudian 2 dan P dikalikan 2, sehingga mulai 2 UV. Seperti tadi di sifat sebelumnya, jika konstanta boleh letakkan sebelah kiri. Oke, berarti terakhir sisa PI saja. Maka jadi adalah PI kuadrat. Dan sesuai dengan sifat distributif, maka sigmanya kita distributifkan ke setiap penjabaran bilangan kuadrat tadi. Ada di kuadrat, 2 P dan P kuadrat. Sehingga bentuknya itu yang nomor. Sekarang bahas yang nomor 7. Sifat ini yang perlu diperhatikan adalah batas maksimal sebelah kiri dan umum sebelah kanan. Nah, jika di sini N dan batas bawah di sigma berikutnya adalah N plus 1, misal ini ada 4. Di sini ini bernilai 5. Berarti sifat 7 ini berlaku untuk bentuk sigma semacam ini. Sehingga penulisan sigmanya boleh kita ringkas menjadi I sama dengan 1, sigma I sama dengan 1 sampai dengan M. Jadi batas bawah sigma sebelumnya menggunakan batas sigma berikutnya. Sedangkan syarat berikutnya adalah yang ada formulasi itu harus sama. Kalau sebelumnya maka sebelumnya jauh UI, sehingga akhir jadi UI juga. Jadi sifat nomor 7 ini syaratnya adalah batas atas dan bawah harus 1
formula yang digunakan juga sama. Sehingga bisa kita tulis batas bawah I sama dengan 1 kiri atau paling rendah. Kemudian batas atasnya gunakan yang paling sedangkan U-nya kembali. Jadi misalkan di sini nanti anggaplah di sini nilainya adalah 7, maka di sini harus bernilai 8. Kalau nilai 9, berarti sifat itu tidak berlaku. Misal di sini 9, maka ini tidak akan ya, bisa digunakan karena syaratnya harus n-nya plus 1, sedangkan 9 ini jadi tidak bisa digunakan. Maka di sini terus bernilai 8. Kalau sini ini bisa digunakan. Ini sigma ke 7. Oke, kita lakukan ke sifat yang 4 dan 9. Kita bahas dulu yang sifat nomor 8. Oke, di sifat nomor sigma yang nomor 8 yang perlu diperhatikan adalah kita cek batas bawah. Nah, pada dasarnya jika ada semacam ini, kita hanya membuat perubahan notasi sigma. Jadi kalau kita punya notasi sigma dengan bentuk misalkan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3. Nah, nanti kita disuruh membuat notasi sigma. Misalkan untuk sigma dari I-nya itu sama dengan 0. Nah, kita mencari bagian atas ini, batas atasnya sama fungsinya. Oke, kita lihat. Untuk batas bawah, kalau di 1 dan di 0, berarti dari 1 ke 0 di sini kan milik 1. Ya. Jika batas bawah itu min 1 dari 1 ke 0, berarti batas atasnya juga dikurangi 1. Berarti di atas juga kita kurangi 1. Di sini menjadi 2. Nah, sesuai di rumus yang bahkan yang dikurangi itu adalah yang ada I-nya. Nah, kebetulan misalkan di sini yang ditanya adalah I saja. Kalian ditanya I saja, berarti di sini langsung berarti kalau kurangi untuk I-nya berarti di formula fisiknya kita tambah 1. Kalau kurang 1 tambah. Kalau kurang 3 tambah 2. Sehingga di sini rumus I-nya kita tambahnya 1. Nah, berarti kalau kita coba untuk yang batas atasnya 3, di sini kan lihat dari 1. Jadi sini menjadi 1 kan hanya I saja. Berarti 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2. Berarti di sini bernilai Nah, kita cek yang I-nya dengan 0, setelah kita rubah rumusnya menjadi I ditambah 1. Sebelum kita menangkap dengan 1, kalau I dengan 0 sampai 2,
Berarti Berarti kan nilainya adalah 0 0 ditambah ditambah 1 ditambah ditambah 2. 2. Hasilnya Hasilnya adalah 3. 3. Berarti ini kan Berarti ini kan tidak sama. nah, Ini kan ini tidak kan sama. tidak Yang ini ini A, ini 3. Berarti salah. Nah, Nah, setelah setelah kita menggunakan menggunakan rumus yang ada di yang ada sini, kalau kalau batas batas jadi jadi kode 1, batas untuk untuk fungsinya fungsi kita tambah 1, tambah sehingga sehingga berarti di sini berubah menjadi I-nya kan I-nya kan I-nya kan I-nya kan dari 0. 0. Berarti Berarti di sini 0 ditambah dengan 1 ditambah ditambah setelah 0 setelah 0 tambah ada 1 menjadi tambah 1 karena rumusnya ditambah 1 semua. Kemudian batas batas terakhir terakhir adalah adalah 2. Berarti kita tulisnya dari 2 ke 1. Iya. Kalau sebelumnya kita ketika menggunakan adalah seperti bentuknya 0 bersama dengan 3, maka setelah kita menggunakan maka bisa kita lihat 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Jadi nilainya sama. Berarti terbuka jika bentuk semuanya seperti ini. Jika kita diminta merubahnya menjadi I sama dengan 0, maka rumusnya berubah menjadi seperti ini. Jadi sigma I sama dengan 0 sampai 2 untuk I ditambah 1. Saya boleh pencetin. Oke, kita lanjut yang sifat nomor 9. Ya, di sifat nomor 9 di sini kita punya I-nya sama dengan N dan kita punya fungsinya adalah UI. Batas juga sama dengan N. Nah, jika kita semacam ini, maka boleh kita tulis menjadi UN. Kalau begini namanya sigma P sama dengan 1 sampai N untuk P. Karena ini sama. Kalau tidak berarti ini tetap konstanta. Nah, berarti jika ada soal semacam ini, maka jawabannya adalah UN. Atau terakhirnya. Jadi P sama dengan 1 sampai N, jika hanya saja, maka menjadi N. Nah, di fungsi matematika, nanti kita akan buktikan rumus sejenis. Jika P-nya sama dengan 1 sampai dengan N, nah, nanti kita buktikan jika P-nya adalah bilangan pangkat 2. Itu sama nanti di soalnya. Nanti kita buktikan apakah rumus yang P ini benar sama dengan N, yang P sama dengan soalnya nanti. Kemudian yang terakhir nanti juga sama. P sama 1 sampai dengan N juga. Untuk P-nya itu pangkat 3. Nah, nanti kita bahas hanya sampai pangkat 3 saja. Seperti itu. Ini akan kita bahas di fungsi matematika. Untuk ini adanya induksi berupa barisan. Itu untuk notasi. Jika seperti
itu untuk membahas untuk hari ini saja. Jadi nanti di sini kan ada sekitar 9 atau 9 sifat. Nah, jadi nanti semua sifat kamu tulis buku yang gelar 9. Nah, ini kamu tulis dan kamu cari contohnya masing-masing. Jadi kita dicari satu contoh. Untuk formatnya nanti kamu tulis dulu soalnya 1 sampai 10 baru jawabannya. Nah, sebelum itu, jadi di setiap halaman terus ada yang namanya aktivitas. Jadi terus ada di setiap halaman. Jadi misalkan di sini ada buku catatan kami atau buku tugas kan ada 2 tempat, halaman 1 dan halaman 2. Berarti identitas ini ya baik ini kamu tulis lagi di sini. Kamu tulis lagi. Kalau ada ke halaman 2, berarti di halaman 2 kamu tulis lagi identitasnya. Kalau sampai halaman ketiga, misalkan buka itu halaman 3 dan 4. Nah, berarti nanti ini kamu masukkan lagi identitasnya di halaman sama dalam halaman. Jadi di setiap halaman ada tugas keberapa, kelas dan nah semua jawaban kalian nanti tinggal diupload di sini di s.id, bisa foto saja. Jadi s.id garis miring up mtkw. Jadi nanti di foto diupload ke sini. Nanti untuk fotonya ukurannya maksimal adalah 1 MB. Maksimal 1 MB. Kalau lebih dari 1 MB silakan kalian press saja atau ubah-ubahnya. Satu kali kalian upload sampai 50 sekaligus. Ini sekali up. Ya. Jadi kalau nanti maksimal kita 50. Itu untuk tugasnya. Oke, untuk penjelasannya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah paham? Kalau sudah paham, untuk materi Bapak hari ini, misalkan sudah punya buku paket untuk mencari sifat-sifat notasi ini, nanti bisa kalian cek di link ini. Silakan cek link YouTube-nya, di situ ada video yang membahas tentang sifat notasinya. Bisa kalian cek di sana, di post, di screenshot, kemudian ditulis di buku masing-masing. Untuk pengerjaan tugas 2, Bapak kasih itu selama 1 minggu. Tapi diutamakan kalian bisa selesai hari ini. Ya, semakin diselesaikan, kalian semakin sedikit tanggungan tugas. Oke.
Apakah ada bicara kali? Enggak ada. ada? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan untuk meeting pada hari ini bisa kita akhiri. Silakan setelah selesai dari meeting pada hari ini kalian untuk mengerjakan tugasnya. Baik. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebih minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruang meeting. Baik, Pak.